sekali pengacara yang emosi, karena mereka memang dalam pekerjaannya seringkali mencari kesalahan orang lain. Lalu dalam hal ini, kalau dilihat, dia sudah sangat senang bahwa boleh sidang terbuka. Sidang terbuka itu tujuannya apa? Untuk membuat semuanya lebih terbuka, sehingga diharapkan terjadi keadilan yang lebih daripada kalau terjadi sidang tertutup. Itu pemikiran orang pada umumnya, dan saya perkirakan juga Rasman juga begitu pemikirannya. Sekarang bahwa secara tiba-tiba terjadi perubahan, jadi kita bayangkan emosi orang dari apa yang diharapkan tercapai dikabulkan, kemudian tiba-tiba tidak dikabulkan secara mendadak, dan dalam pemikirannya dia jauh berpikir jangan-jangan Hotman sudah main dengan hakimnya, terserah benar atau tidak, tapi itulah pemikirannya. Kalau pemikiran seperti itu, maka emosi itu akan meledak, dan kalau emosi sudah seperti itu, ya terjadi macam-macam tindakan emosional yang di luar dugaan orang. Sebenarnya kita bukan mempersoalkan wajar tidak wajarnya ya, tapi secara emosional itu bisa terjadi karena sangat curiga. Kita bayangkan kalau kita curiga bahwa hakimnya main, apakah kita tidak emosi? Kebetulan Rasman memang berani mengemukakan emosinya. Kalau kita lihat pada penggugat atau tergugat, itu ada yang diam saja menerima dan menangis, ada juga yang emosi, dan terkadang emosinya juga berlebih. Ini kan juga sama. Jadi kita kembalikan pada orangnya, tapi dasar kejadiannya adalah suatu kekecewaan. Dan apalagi kalau sebagai pengacara seringkali melihat hal itu hal yang tidak aneh, bahwa terjadi suatu hal yang sangat emosional. Ini bukan sekedar sebab dan akibat, tapi pengalaman di mana dirasakan, oh ini pasti ada apa-apanya, pasti main. Itu sudah membuat kecurigaan, suatu kekesalan yang sangat luar biasa. Jadi kecurigaan ditambah dengan suatu hal yang diharapkan akan mencegah kecurigaan itu ternyata tidak berhasil. Jadi ternyata yang tadinya sidang bisa terbuka tiba-tiba jadi tertutup. Itu kan sudah kekecewaan besar dan dirasakan sebagai tidak adil. Lalu belum lagi kebiasaan atau seringnya pengacara maupun orang awam menganggap bahwa sangat mungkin terjadi suatu ketidakadilan. Sidangnya kan jadi sidang tertutup. Jadi sekarang dengan alasan chattingan, kenapa kok terjadi chattingan? Itu juga menjadi tanda tanya juga. Jadi semua tanda tanya itu pasti akan masuk dalam pikiran kita, dalam otak kita, dan diolah menjadi suatu emosi. Jadi itu yang dugaan dari Rasman. Karena adanya dugaan itu, maka akhirnya terjadi emosi yang meluap. Sama seperti masyarakat, tinggal masyarakat menduga bagaimana, memang ini ada permainan atau ini wajar. Jadi masing-masing kan berbeda pandangannya. Tapi bagi siapa yang merasa, oh kok ini tidak adil, pasti emosinya akan muncul. Kita ya kalau terkenalnya memang persidangannya bobrok. Kita tidak menganalisa secara khusus karena ini harus dianalisa tersendiri. Apakah di sini juga bobrok? Tapi terkenalnya sidang memang bobrok. Pengalaman saya memang keterlaluan sekali. Jadi kalau pengalaman saya jangan disamakan dengan semua orang, karena kalau pengalaman saya, lawan saya adalah orang yang kaya raya. Karena lawan saya orang yang kaya raya, maka otomatis siapapun akan memperkirakan bahwa dia akan menang. Tapi saya bandingkan bahwa kejadian saya itu sudah sejak tahun 1994, seringkali saham saya diambil. Tapi dulu-dulu hakim itu, atau bukan lihat hakimnya, tapi dulu-dulu itu saya memenangkan karena sudah terlalu nyata itu saya menang. Tapi belakangan
walaupun pernah juga belakangan ada juga yang saya bilang, misalnya sidang warisan saya tiba-tiba tidak dilibatkan, tapi karena terlalu nyata, warisan itu yang nyata, saya bagaimana dia bisa membuat saya bukan ahli waris atau kan semua ada bukti-buktinya. Jadi ternyata saya dimenangkan, tapi juga tidak tahu kenapa kok akhirnya dimenangkan. Apa karena saksi yang saya ambil adalah saksi-saksi yang kuat. Ya, jadi kita lihat ini dulu saya selalu menang. Jadi kita bandingkan dulu tahun 1994 dan sekarang. Tapi yang belakangan sudah tidak menang lagi. Kalau dilihat kan sejajar dengan apa pandangan atau pandangan masyarakat umum terhadap pengadilan, bahwa pengadilan dianggapnya tambah lama tambah rusak. Itu yang terjadi, dan kita lihat perkara saya juga terlalu aneh kan, tanpa bukti pun bisa menjatuhkan, tanpa kehadiran saya, dan itu berapa kali tanpa kehadiran saya bisa saja dibuatkan akte, dan dalam aktenya akhirnya notaris yang salah, tapi notaris hanya pencatat, jadi notaris benar lagi. Jadi aneh-aneh, tidak bisa kita masukkan dalam akal sehat kita. Kalau saya lihat titik cerahnya adalah bahwa sekarang hukum itu bisa dipersalahkan. Kita lihat beberapa hal, beberapa kesalahan besar, akhirnya hakimnya dipersoalkan. Jadi, dan saya juga merasakan bahwa keadaannya berbeda dari yang dulu. Jadi mulai dari waktu kita memasukkan tetap ada hambatan, tapi sudah lebih baik. Jadi kita misalnya mempersoalkan, akhirnya mereka juga mikir juga gitu. Jadi kesimpulan saya lebih baik, tapi tidak tahu sampai seberapa jauh lebih baiknya. Lalu kita lihat juga perkara saya yang akhirnya sampai sita eksekusi, tapi tetap tidak dijalankan karena sita eksekusinya juga terlalu banyak cacatnya. Jadi tetap saya melihat ada suatu perbaikan. Karena kalau dulu mungkin semua akan setuju, sudah sita eksekusi, ya sudah itu putusan. Tapi sekarang tidak, rupanya ada keamanan yang dilibatkan, ada juga kades yang dilibatkan, jadi akhirnya lurah dilibatkan. Jadi semua mempunyai suatu pendapat. Kalau sudah terlalu aneh, maka mereka tidak mau mengeksekusi. Itu bedanya. Ini salah satu contoh, ini tidak terjadi pada semua, tapi ini salah satu contoh yang membuat bukti bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada dulu. Ada beberapa hal yang kita lihat perubahannya. Pertama, bahwa begitu kelihatan terlalu ekstrim bisa diatasi. Kedua, kita lihat kalau dulu hakim itu terutama yang mau pensiun itu yang membuat kesalahan besar dan tidak bisa diapa-apakan. Tapi sekarang yang pensiun pun masih bisa digugat, masih bisa dipersoalkan oleh Pak Prabowo. Jadi akhirnya hakim kan otomatis lebih takut.